Hai guys, Bang Wiguna di sini. Balik lagi bersama gue, pengangguran yang kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini Bang Wiguna akan nge-recap sebuah film animasi kesukaan Bang Wiguna ketika masih bocil guys. Ya, film ini berjudul Finding Nemo. Film ini merupakan film petualangan animasi komputer Amerika tahun 2003 yang diproduksi oleh Pixar Animation Studio dan dirilis oleh Walt Disney Pictures. Film ini juga disutradarai oleh Andrew Stanton dan dibintangi oleh Albert Brooks sebagai Marlin, Alain DeGeneres sebagai Dory, Alexander Gould sebagai Nemo, dan masih banyak lagi. Oke, sebelum masuk ke alur ceritanya, buat kalian yang suka dengan channel ini, tinggal subscribe aja. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, kalau kalian udah subscribe, yuk Bang Wiguna ceritain. Slowly kisses passing by the river. Film ini diawali dengan dua pasang ikan badut yang sedang bergembira di sekitar terumbu karang tempat mereka tinggal. Tempat itu sangat indah sekali, banyak ikan warna-warni di sekitar tempat itu. Ikan badut tersebut bernama Marlin dan Coral. Ternyata di sini mereka sedang menunggu telurnya yang sebentar lagi akan menetas. Setelah itu, mereka pun masuk kembali ke dalam terumbu karang. Saat Marlin dan istrinya sedang bermain-main, tiba-tiba ia keluar dari terumbu karang dan melihat semua ikan sudah bersembunyi. Tiba-tiba tanpa ia sadari ternyata seekor ikan barakuda tepat berada di depan mereka. Coral disuruh kembali masuk ke rumahnya oleh Marlin, namun ia memilih berenang ke bawah untuk melindungi anaknya. Marlin yang panik berusaha mengalihkan perhatian hiu itu, namun ia terpental dan jatuh pingsan. Singkat cerita, tak berselang lama ia pun terbangun dan langsung mengecek ke sekitar apakah masih ada kehidupan atau tidak. Namun ia menyadari bahwa semua anaknya sudah habis dimakan dan istrinya pun sudah tiada, mungkin dirinya sudah mati. Tiba-tiba ia melihat ke bawah dan menemukan satu butir telur yang selamat namun dengan kondisi retak di permukaannya. Marlin pun langsung mengelusnya lalu memberi nama anaknya yaitu Nemo dan berjanji akan menjaganya. Scene berpindah di mana sekarang Nemo sudah beranjak besar dan sekaranglah hari pertamanya untuk bersekolah. Namun ayahnya memintanya untuk 1-2 tahun lagi bahwa dirinya akan bersiap untuk bersekolah. Ya, kita tahu bahwa ayahnya trauma setelah serangan waktu itu. Ia khawatir nantinya akan kehilangan anaknya lagi. Tetapi Nemo memaksa, akhirnya Marlin pun mengalah dan mengantarkannya ke sekolah. Singkat cerita, ketika sampai, Nemo melihat banyak sekali ikan yang sedang bermain di tempat tersebut. Dan diperlihatkan ia sangat senang sekali karena memang ia tak pernah diizinkan keluar menjauh dari rumah oleh ayahnya. Tak berselang lama datang seekor ikan pari, ia bernama Tuan Ray, sekaligus pemandu mereka untuk mempelajari ekosistem di tempat tersebut. Ayahnya pun langsung bilang ke Tuan Ray harus berhati-hati menjaga anaknya dan jika ia kesulitan berenang bantulah dia karena sirip satunya cacat. Lalu setelah itu Nemo pun dibawa pergi oleh Tuan Ray. Sementara itu ayahnya yang sedang mengobrol dengan orang tua murid-murid tadi, ia diberitahu bahwa Nemo akan berwisata di ujung ekosistem tersebut dekat dengan lautan lepas. Akhirnya mengetahui hal tersebut, tak pikir panjang Marlin pun langsung menyusul anaknya. Di sisi lain, Nemo sudah sampai di lokasi tersebut. Ketika Tuan Ray menyuruh mereka untuk bermain sambil belajar dan memperingati jangan pergi ke lautan lepas, tak diduga beberapa teman Nemo pergi ke suatu tempat. Nemo yang melihatnya langsung mengikutinya. Benar saja, ternyata mereka pergi ke batas wilayah di mana di sana terdapat lautan luas. Lalu mereka menemukan sebuah kapal dan mulai bermain siapa yang paling berani untuk mendekati kapal tersebut. Ketika giliran Nemo, tiba-tiba ayahnya memeganginya dan mengingatkan jangan mendekati perahu itu. Di sini, tak sengaja ayahnya sedikit mempermalukannya di depan teman-temannya. Hal itu membuat Nemo marah, ia pun langsung pergi mendekati perahu itu. Marlin pun marah dan menyuruh untuk kembali, namun ketika Nemo akan kembali, tiba-tiba seorang penyelam menangkapnya.
Marlin yang berusaha menghentikannya, namun ia dihadang dan dipoto oleh salah satu penyelam lainnya. Sinar dari kamera tersebut membuat Marlin sedikit linglung. Para penyelam itu pun langsung naik ke perahunya dan pergi. Marlin tak menyerah dan berusaha mengejarnya, namun ia tak berdaya dan akhirnya ia kehilangan Nemo. Marlin terus mencari anaknya dan menanyakan ke setiap ikan yang lewat kemana arah perahu itu. Tiba-tiba ia menabrak sebuah ikan berwarna biru yang bernama Dory. Ia pun menanyakan kemana arah perahu itu dan ternyata Dory mengetahuinya. Dory langsung mengantar Marlin, namun setelah beberapa lama Dory seperti merasa dikejar-kejar oleh Marlin. Marlin yang kebingungan, ia langsung menghentikannya dan menanyakan kau ini kenapa. Namun Dory malah memarahinya untuk jangan mengikutinya. Hal tersebut membuat Marlin bingung, padahal kan dia yang menyuruhnya untuk mengikutinya dari belakang. Ternyata di sini Dory mengungkapkan bahwa dirinya menderita penyakit hilang ingatan jangka pendek. Namun Marlin tidak mempercayainya dan berpikir bahwa Dory mempermainkan dirinya. Tiba-tiba muncul seekor ikan hiu di hadapan mereka yang bernama Bruce. Marlin yang ketakutan langsung berlindung di belakang Dory. Ikan hiu itu ternyata berniat akan mengajak mereka untuk pergi ke pestanya. Awalnya mereka menolak, namun hiu itu memaksanya. Akhirnya mau tak mau Marlin pun mengikutinya. Marlin dibawa ke sebuah tempat di mana di sana terdapat sebuah bom yang melayang dan sebuah bangkai kapal. Kemudian hiu itu membawa Marlin masuk ke dalam bangkai perahu tersebut. Dan ketika masuk, ternyata sudah ada dua hiu lainnya yang sedang menunggu Bruce. Acara pun dimulai, di mana Bruce mengungkapkan bahwa dirinya dan dua hiu lainnya adalah sahabat para ikan. Dan ia pula sudah 3 minggu tak makan ikan. Setelah itu giliran Marlin yang disuruh berpidato, ia pun mengatakan bahwa dirinya sedang mencari anaknya yang hilang di bawah penyelam. Tiba-tiba Marlin melihat sebuah kacamata penyelam itu yang menculik Nemo. Namun Dory tiba-tiba merebut paksa dari Marlin dan tanpa sengaja Marlin melukai hidung Dory hingga berdarah. Darah tersebut pun tercium oleh Bruce sehingga dirinya menjadi agresif. Just run, boy! There's gotta be a way to escape! There's no way out. There's gotta be a way out. Look, here's something. Marlin terus dikejar hiu itu, untungnya ia berhasil bersembunyi di sebuah lubang yang terdapat torpedo di dalamnya. Tiba-tiba Dory membuka pengunci torpedo itu sehingga mereka masuk ke dalam mulut hiu itu. Lalu hiu tersebut melemparkan torpedo itu dan tanpa sengaja menyentuh salah satu bom yang menyebabkan terjadi ledakan hebat. Sementara itu, Nemo ditempatkan di akuarium oleh seorang dokter gigi di kantornya yang terletak di Sydney. Di mana Nemo bertemu dengan beberapa ikan lainnya yang membuatnya takut. Ikan lainnya pun berusaha menenangkan Nemo dan menanyakan asalnya dari mana. Nemo menjawab bahwa ia berasal dari lautan lepas. Tiba-tiba muncul sebuah burung pelikan yang merupakan teman ikan tersebut. Ia pun melihat Nemo dan mereka mulai berkenalan. Dokter gigi yang melihat burung itu pun langsung mengusirnya dan tak sengaja memecahkan foto keponakannya yang bernama Darla. Kemudian dokter itu menatap ke arah Nemo dan mengatakan bahwa Nemo adalah hadiah ulang tahunnya. Nemo sangat ketakutan karena di foto itu ada sebuah ikan yang sudah mati di sebuah kantung plastik yang dipegang Darla. Ketika Nemo akan melarikan diri, tiba-tiba ia masuk ke sebuah pipa mesin pembersih akuarium tersebut yang membuatnya tidak bisa bergerak. Seketika muncul seekor ikan yang bernama Gil. Ia menyuruh Nemo untuk berusaha mengeluarkan dirinya sendiri dari pipa tersebut dengan cara berenang. Akhirnya Nemo pun bisa mengeluarkan dirinya sendiri dari pipa tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana Gil merencanakan untuk membantu Nemo melarikan diri. Ia berniat akan membuat akuarium tersebut kotor dengan cara menyumbat sebuah kipas pembersih pada mesin tersebut. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan oleh Nemo karena ia memiliki tubuh yang kecil. Keesokan harinya, Nemo pun mulai melakukan rencananya Gil. Awalnya ia masuk ke sebuah tabung penyaring di mana ia menemukan sebuah kipas yang berputar sangat kencang. Gil pun melemparkan sebuah batu dan menyuruh Nemo untuk menghentikan perputaran kipas itu dengan batu tersebut. Ketika sudah tersumbat, Nemo pun berenang lewat sebuah pipa mesin itu. Namun tiba-tiba batu penahan itu lepas, akhirnya kipas pun berputar kembali yang membuat Nemo tersedot ke dalam.
Semuanya panik, mereka pun langsung mengambil sebuah tanaman dan menarik Nemo dari dalam pipa tersebut. Akhirnya ia pun selamat. Sementara itu, Marlin dan Dory terbangun di sebuah kapal yang hampir terjatuh. Mereka pun kaget ketika kapal tersebut bergerak ke bawah dan hampir jatuh ke sebuah jurang. Dory yang membawa kacamata penyelam itu tanpa sengaja ia menjatuhkannya ke bawah dan hilang oleh kegelapan. Mereka pun berusaha mengejarnya ke dasar laut. Ketika di sana Marlin dan Dory tak bisa melihat apapun karena tempat itu tak ada cahaya sedikit pun. Tiba-tiba muncul sebuah bola bersinar yang menghampiri mereka. Dan ketika akan menyentuh bola itu, mereka dikagetkan ternyata sumber cahaya itu dari sebuah ikan predator. Mereka pun akhirnya dikejar ikan tersebut. Tiba-tiba ketika Marlin sedang dikejar, ia melihat kacamata penyelam itu dan langsung menyuruh Dory untuk membaca alamat lengkap yang menempel di kacamatanya. Setelah Dory selesai membaca alamatnya, mereka pun pergi dan meninggalkan ikan tersebut yang sudah terikat. Mereka pun melanjutkan perjalanannya di mana Dory dan Marlin bertemu dengan seekor ikan bulan yang memberinya petunjuk ke arah Sydney. Tak pikir panjang, Marlin pun langsung pergi dan meninggalkan Dory. Di sisi lain, Dory diberi peringatan lagi oleh ikan bulan itu jika mereka melewati sebuah ngarai, mereka harus berenang melewatinya dari bawah, bukan dari atas. Singkat cerita, benar saja mereka bertemu dengan ngarai tersebut. Dory mengajak Marlin untuk melewatinya lewat jalur bawah, tetapi Marlin mengabaikan ajakan Dory dan memilih jalan atas yang akan mereka lalui. Ketika sudah di atas, tak berselang lama tiba-tiba muncul ribuan ubur-ubur yang mendekati mereka. Marlin sangat panik, namun sebaliknya dengan Dory ia malah bermain-main dengan meloncat di atas ubur-ubur itu. Marlin pun mempunyai ide untuk mengajak Dory balapan menuju jalan keluar di mana peraturannya jangan memegang tentakel ubur-ubur itu dan hanya menyentuh di atasnya saja. Mereka pun mulai berlomba dan Marlin berhasil keluar. Namun ia sadar Dory tidak ada dan kembali masuk ke kawanan ubur-ubur itu. Kemudian ia melihat Dory yang sudah pingsan dan hampir dimakan ubur-ubur tersebut. Marlin pun berusaha menolongnya dan beberapa kali tersengat. Disqualified. No, you're doing fine. You're actually winning. But you gotta stay awake. Oh, stay awake. Stay awake. Oh, stay awake. Ketika sesampainya di luar, Marlin pun pingsan dan tiba-tiba datang sesuatu menghampirinya. Setelah beberapa lama pingsan, Marlin pun terbangun dan ia dibawa oleh seekor penyu yang sedang menuju suatu tempat. Ia menanyakan kepada penyu itu arah Sydney, lalu penyu itu menjawab bahwa dirinya sedang berada di jalur yang tepat. Marlin pun melihat Dory yang pingsan di atas tempurung penyu itu. Ia langsung menghampirinya dan meminta maaf karena telah membuatnya terluka. Tiba-tiba Dory langsung terbangun dan bermain dengan anak penyu tersebut. Marlin pun hanya tersenyum melihat Dory. Setelah itu, Marlin menceritakan kepada anak penyu pengalaman dirinya yang selama ini melewati lautan lepas. Ia melawan para hiu ganas maupun hewan predator lainnya hanya untuk mencari anak kesayangannya yang bernama Nemo. Tak diduga cerita tersebut menyebar ke penjuru hewan yang berada di lautan lepas dan membuat mereka kagum. Suatu ketika ada burung pelikan yang sedang mengobrol dengan temannya. Ternyata salah satu dari mereka menceritakan kisah tentang seekor ikan yang sedang mencari anaknya yang bernama Nemo. Burung pelikan yang mendengar hal itu, ia langsung pergi menemui Nemo di akuarium tersebut. Ketika sudah bertemu, ia mulai menceritakan betapa mengagumkan ayahnya yang telah melawan para hiu maupun predator lainnya hanya demi mencari anaknya. Nemo yang mendengar hal itu, ia sangat senang sekali. Tiba-tiba Nemo beraksi kembali untuk menghentikan kipas mesin itu. Gil panik dan bersiap untuk menarik kembali dengan tanaman lagi. Namun tak diduga ternyata Nemo berhasil menghentikan kipas tersebut. Semuanya senang dan Gil pun mulai memerintahkan semua ikan untuk mengotori akuarium itu secepat mungkin. Benar saja, tak berselang lama seketika akuarium tersebut pun menjadi kotor. Namun keesokan harinya mereka terbangun ternyata akuarium sudah kembali bersih. Mereka heran kenapa ini semua bisa terjadi. Ternyata dokter gigi itu telah memasang sebuah penyaring air berteknologi tinggi yang memungkinkan air tetap bersih. Akhirnya mereka pun gagal untuk melarikan diri. Scene berpindah di mana Marlin dan Dory berpisah dengan penyu itu dan Marlin mengucapkan terima kasih kepadanya. Ketika di perjalanan mereka melihat seekor ikan yang sangat jauh yang mereka duga itu adalah paus.
Dory mencoba meminta bantuan namun ikan itu malah pergi menjauh. Ketika Marlin menyuruh Dory untuk diam, tiba-tiba dari belakang mereka muncul ikan paus yang membuka mulutnya dan menyedot mereka masuk. Ketika Marlin dan Dory di dalam mulut paus itu, tiba-tiba air tersebut surut dan mereka hampir terjatuh ke dalam perut paus tersebut. Dory di sini menyuruh Marlin untuk melepaskan pegangannya karena ia yakin bahwa paus itu akan menolongnya. Marlin pun melepaskannya dan seketika mereka tersembur keluar dan sudah berada di Sydney. Setelah itu mereka mencari perahu yang menculik Nemo, namun hal buruk terjadi, seekor burung pelikan hampir memakan mereka. Untungnya mereka berhasil kabur, namun lebih parah lagi banyak burung camar yang siap akan memakan mereka. Tiba-tiba mereka bertemu burung pelikan teman Nemo dan langsung membantu mereka melarikan diri dari burung camar tersebut. Sementara itu, Darla telah tiba dan dokter gigi bersiap untuk memberikan Nemo padanya. Namun ternyata Nemo begitu pintar, ia berpura-pura mati untuk menyelamatkan dirinya. Tak berselang lama, Marlin dan Dory datang, mereka pun menyuruh burung pelikan itu masuk dan mengacaukan ruangan. Marlin pun melihat anaknya dan mengira bahwa ia sudah mati. Kemudian dokter itu mengusir burung tersebut pergi dari kantornya. Burung itu pun melepaskan Marlin dan Dory, lalu ia meminta maaf kepada Marlin. Sementara itu, Darla mulai menggoyang-goyangkan plastik itu, menyuruh Nemo untuk bangun. Gil yang panik, ia menyuruh temannya untuk melemparnya ke atas kepala Darla sehingga ia menjatuhkan plastik tersebut dan pecah. Gil langsung melempar Nemo ke sebuah pembuangan yang menuju lautan. Berpikir bahwa Nemo sudah mati, Marlin berterima kasih dan mengucapkan selamat tinggal kepada Dory dan mulai perjalanan pulang. Di sini ternyata kepergian Marlin menyebabkan Dory kehilangan ingatannya. Tiba-tiba dia bertemu Nemo tetapi ia tidak mengingatnya. Namun ingatan Dory kembali saat dia membaca kata Sydney di pipa pembuangan. Dia pun memeluk Nemo dan mengajaknya untuk mengejar ayahnya. Marlin yang sedang berenang pulang, ia mendengar suara Nemo dan langsung memeluknya. Namun hal buruk terjadi, semua ikan panik dan ternyata ada nelayan yang akan menangkap mereka semua dengan jaringnya. Nemo dan Marlin berhasil kabur, namun Dory tertangkap oleh jaring itu. Kemudian Nemo mempunyai rencana untuk menyuruh semua ikan berenang ke bawah sehingga jaring tersebut terputus. Setelah semua ikan terbebas, Nemo tergeletak lemas dan Marlin pun langsung menghampirinya. Ia mulai menceritakan pengalamannya saat melewati lautan lepas. Scene berpindah di mana Nemo dan Marlin sudah pulang dan ia mengantarkan kembali Nemo untuk bersekolah. Marlin mulai bercerita pengalaman dirinya kepada ikan lainnya bahwa dirinya telah melawan ikan hiu dan melawan ikan predator di dasar laut. Namun semuanya tak percaya dan berbarengan dengan itu 3 ikan hiu yang waktu itu akan memakan dirinya datang dan ternyata mereka mengantarkan Dory. Hal tersebut membuat ikan lainnya tercengang. Setelah itu Marlin dan Dory menyaksikan Tuan Ray mengajak Nemo dan teman-temannya pergi. Sementara itu, Gil dan teman lainnya sudah berhasil kabur dan ia telah masuk ke pelabuhan. Dan film pun berakhir. Nah, itulah guys seluruh alur cerita film Finding Nemo 2003. Gimana? Seru nggak? Komen ya di kolom komentar. Film ini memang sangat seru sekali dan salah satu film favorit Bang Wiguna saat masih bocil. Banyak banget pesan moral dalam film ini, salah satunya menurut Bang Wiguna pribadi adalah pentingnya menuruti nasihat orang tua. Lihatlah Nemo yang tidak mau menuruti pesan orang tuanya hingga akhirnya dia bisa tersesat begitu jauh. Untungnya ayahnya tak menyerah untuk menyelamatkannya. Oke guys, mungkin segitu aja videonya. Makasih banyak yang udah klik video ini, yang udah nonton sampai habis, dan pastinya yang udah dukung dan subscribe ke channel Bang Wiguna ini. Bang Wiguna undur diri, salam buat keluarga kalian di rumah. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus pandemi yang sekarang sedang melanda dunia ini. Thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye.